Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi guys, jumpa lagi dengan saya IRT Learn Crypto. Pada video kali ini mari kita bahas tentang perbedaan Bitcoin dan juga bank ya guys ya. Saya rasa kita perlu mengetahui tentang ini sebagai wawasan dan juga untuk menambah pengetahuan kita ya guys ya, bahwa Bitcoin dan bank itu memiliki sangat banyak perbedaan guys. Kenapa kita perlu belajar tentang Bitcoin? Menurut saya, Bitcoin itu adalah sebuah revolusi keuangan guys, teknologi masa depan gitu loh guys. Bisa jadi Bitcoin atau cryptocurrency bisa jadi keuangan masa depan begitulah guys. Langsung saja ya guys, kita mulai poin-poin penting perbedaan di antara Bitcoin dan bank. Di sini saya sudah rangkum di buku cryptocurrency. Di sini saya sudah rangkum ada 8 poin, ada 8 perbedaan antara Bitcoin dan juga bank. Langsung saja ya guys ya, kita mulai yang pertama. Bitcoin bersifat desentralisasi, sedangkan bank bersifat sentralisasi. Desentralisasi itu maksudnya tidak ada otorisasi pusat yang mengontrolnya, tidak ada pusat otoritas yang mengontrol Bitcoin begitu guys. Transaksi itu dikelola melalui jaringan blockchain yang terdistribusi begitu. Sedangkan sentralisasi adalah semua aktivitas dikelola oleh lembaga tertentu yang diatur oleh regulator pemerintah atau bank sentral. Jadi perbedaan pertama itu Bitcoin desentralisasi dan bank itu sentralisasi. Maksudnya Bitcoin tidak ada yang mengatur guys, sedangkan bank itu diatur oleh lembaga keuangan, kan begitu. Maksudnya itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, perbedaan yang kedua adalah Bitcoin itu merupakan mata uang digital. Digital maksudnya ya hanya ada di teknologi internet, nggak ada bentuk fisik yang bisa dipegang, nggak ada itu guys. Sedangkan bank itu mengelola mata uang tradisional seperti rupiah, dolar atau euro yang bisa kita pegang karena berbentuk fisik. Tapi juga ada yang berbentuk digital ya guys ya, seperti saldo di rekening begitu ya guys ya, mata uang di bank gitu. Berbeda dengan cryptocurrency yang hanya berbentuk digital, nggak ada fisik-fisiknya itu. Kalian pasti pernah lihat koin berlambangkan Bitcoin huruf B, itu nggak ada itu sebenarnya guys. Bitcoin itu hanya ada di teknologi internet, hanya ada di dalam handphone kita ya, seperti Facebook, Instagram kan nggak bisa dipegang kan, begitu juga dengan Bitcoin. Yang ketiga, Bitcoin itu menawarkan tingkat anonimitas tertentu. Maksudnya identitas pengguna kita tidak terkait langsung dengan alamat dompet kita. Maksudnya alamat wallet terlihat tetapi identitas kita tidak. Sedangkan bank itu ya tahu, sedangkan bank itu nampak identitas kita kan, karena bank itu mengharuskan identifikasi yang lengkap seperti KYC, Know Your Customer, untuk membuka rekening atau melakukan transaksi. Jadi itu adalah perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat, Bitcoin itu transaksi lintas negara itu lebih cepat. Jika kita ingin melakukan transaksi lintas negara, maka Bitcoin lebih cepat dibandingkan sistem perbankan. Sedangkan bank, proses transaksi internasionalnya itu bisa memakan waktu yang lebih lama karena melibatkan pihak perantara dan juga memiliki biaya administrasi yang tinggi. Jadi maksudnya Bitcoin itu transaksinya cepat gitu kan, kita mau kirim Bitcoin ke luar negeri pun tuh cepat, hanya memakan waktu nggak sampai lah 1 menit. Sedangkan bank itu agak memakan biaya yang lama karena melibatkan pihak perantara. Itu semisalnya saja nominal yang lebih besar, agak sulit juga kalau di sistem perbankan kan. Misalnya kita mau transfer 1 miliar, itu memakan waktu yang lama guys. Kalau kita bawa uang fisik ke bank, maka pihak bank itu akan memprosesnya lebih lama. Berbeda dengan Bitcoin yang kita tinggal pencet aja, kita transfer langsung terkirim ke
ke tukang, ke pengirimnya gitu, ke siapa yang mau kita kirim gitu. Itu adalah perbedaan yang keempat. Perbedaan yang kelima, itu keamanan Bitcoin didasarkan pada kriptografi dan teknologi blockchain yang sangat sulit diretas. Blockchain itu sangat sulit diretas. Sedangkan Bitcoin itu menggunakan teknologi blockchain. Jadi nggak ada itu namanya, karena sudah bertahun-tahun juga blockchain ya guys ya. Udah lebih dari 10 tahun juga kan. Dan kita masih akan terus mempelajari ini ya guys ya. Tapi di dompet kita, di wallet kita itu kita harus menyimpan sandi kita hati-hati. Kalau enggak ya bisa diretas sama orang. Jadi yang harus kita jaga itu sandi kita, seed, proses kita, wallet kita gitu. Harus kita hati-hati menyimpannya. Bitcoin kita itu tidak akan hilang guys, kecuali kita simpannya di exchange-nya itu yang kena retas, baru begitu ceritanya. Tapi yang namanya Bitcoin itu setelah diteliti, saya juga nonton edukasi video tentang kripto Bitcoin itu, katanya memang sulit diretas karena menggunakan teknologi blockchain. Tapi dompet kita harus hati-hati kita jaga ya guys ya. Sedangkan bank itu menggunakan sistem keamanan yang terpusat. Maka jika sistem bank kena retas atau diretas, maka seluruh data dan dana pelanggan berisiko guys. Maksudnya kita pilih BRI, kan bank-bank itu kan banyak, BRI, BNI, Mandiri, kita pilih mana yang kita percaya kan. Maka jika suatu saat diretas apanya kan sistem bank itu, maka saldo kita itu berisiko guys, berisiko kehilangan maksudnya. Yang keenam, perbedaan yang keenam itu Bitcoin dapat diakses oleh siapa saja tanpa persetujuan pihak ketiga. Sedangkan bank itu ada persyaratan tertentu untuk membuka rekening, untuk mendapatkan layanan seperti kredit, tergantung juga pada kebijakan banknya guys ya, begitu. Yang ketujuh, nilai Bitcoin sangat fluktuatif karena tergantung pada permintaan dan penawaran pasar tanpa kontrol dari lembaga tertentu. Sedangkan bank nilainya itu lebih stabil guys. Memiliki stabilitas yang tinggi karena kebijakan moneter yang diterapkan. Pada poin ketujuh ini, perbedaan yang ketujuh ini itu saya mau kasih tahu kalian itu bahwa nilai Bitcoin, nilai cryptocurrency itu sangat fluktuatif. Jadi harus hati-hati gitu kan. Seumpamanya saja kita beli Bitcoin hari ini 200.000, besoknya belum tentu 200.000 nilainya, kadang naik kadang turun. Sedangkan kalau kita nyimpannya di bank, nilai uang kita itu tetap segitu juga terus kan, karena bank itu dilindungi oleh kebijakan moneter. Itu perbedaannya Bitcoin dengan bank. Dan perbedaan yang terakhir itu adalah Bitcoin itu dirancang untuk menjadi alternatif sistem pembayaran dan penyimpan nilai tanpa perantara. Sedangkan bank menyediakan layanan pembayaran dan penyimpanan uang. Bank itu juga menawarkan layanan seperti kredit, investasi, dan tabungan. Maka Bitcoin itu adalah perbedaan yang ke-8. Jadi Bitcoin itu lebih dirancang untuk menjadi alternatif itu pilihan sistem pembayaran tanpa perantara. Kita nggak pakai perantara gitu kan. Jadi secara garis besar itu Bitcoin adalah alternatif desentralisasi dan sistem keuangan. Maksudnya alternatif desentralisasi dari sistem keuangan tradisional yang dikelola oleh bank. Keduanya itu jadi antara Bitcoin dan bank memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Jadi maksudnya di sini Bitcoin itu bisa jadi alternatif kalau dari sistem keuangan tradisional. Bisa jadi suatu saat jika orang-orang sudah banyak mengenal Bitcoin, maka Bitcoin bisa jadi mata uang bagi kebanyakan orang. Sekarang saja kita sudah melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar, negara-negara besar itu mengadopsi Bitcoin begitu kan. Bisa jadi rakyat-rakyatnya yang belum mau mengetahui itu, bisa jadi Bitcoin itu jadi aset masa depan ya guys ya, di beberapa tahun mendatang. Kita lihat saja besok guys, kita lihat saja di tahun 2030 katanya, 5 tahun dari sekarang. Oke. Selanjutnya, kelebihan
Bitcoin, maksudnya Bitcoin itu lebih bagus ini dibandingkan sistem perbankan ya guys ya. Bitcoin itu lebih bagus di saat kita ingin yang pertama kebebasan finansial. Bitcoin itu memungkinkan kita memiliki kendali penuh atas uang kita tanpa perantara seperti bank. Kalau duit kita di bank, maka bank itu mengontrol penuh duit kita guys. Sedangkan Bitcoin itu sepenuhnya kita yang mengendalikan uang kita. Jadi Bitcoin itu lebih bagus dari bank di saat kita menginginkan kebebasan finansial seperti ini. Yang kedua, untuk melakukan transaksi internasional itu jadi Bitcoin lebih bagus daripada bank ketika kita ingin melakukan transaksi internasional. Jika kita sering melakukan transaksi lintas negara, maka Bitcoin itu lebih cepat dan murah dibandingkan transfer bank. Kalian buktikan saja kalau kalian tidak percaya. Contohnya kita mau kirim ke luar negeri, ya pokoknya kalian buktikan saja. Yang ketiga, untuk privasi. Bitcoin itu menawarkan tingkat anonimitas yang lebih baik dibandingkan sistem perbankan. Jadi identitas kita itu tidak terlihat sama orang-orang guys. Yang terlihat itu cuma alamat wallet kita, alamat dompet kita. Jadi untuk privasi yang agak tertutup ya Bitcoin lebih bagus daripada bank. Yang keempat, untuk investasi jangka panjang. Jadi Bitcoin itu lebih bagus jika kita untuk memiliki, jadi Bitcoin itu lebih bagus daripada bank jika kita ingin berinvestasi jangka panjang. Bitcoin itu berpotensi memberikan keuntungan yang besar karena nilainya yang naik drastis. Namun ingat ya guys ya, risikonya juga tinggi. Pada poin keempat ini saya itu sangat membetulkan ya guys, karena nilainya yang naik drastis itu saya memang ya dalam setahun 2024 kemarin itu nilainya memang di depan mata saya kejadiannya, memang nilainya cepat naik gitu loh guys. Awal tahun 2024 itu masih 900 juta, 1 miliar. Sekarang aja udah 1 miliar 500 juta. Lebih, malahan 1 miliar 600 juta. Jadi naiknya tuh cepat, tapi kadang turunnya juga cepat. Pokoknya kalian kalian ingat risikonya juga tinggi di cryptocurrency. Jangan bermain-main guys dengan uang kita yang kita simpan di kripto. Pokoknya kita asumsikan di diri kita bahwa risiko ini harus siap kita pegang risikonya. Umpamanya nilainya turun, kita harus siap uang kita turun juga, begitu maksudnya. Dan yang kelima itu akses tanpa batas, karena Bitcoin hanya membutuhkan internet. Jadi Bitcoin itu lebih bagus dari bank ketika kita menginginkan akses yang tanpa batas karena hanya membutuhkan internet. Sedangkan bank itu ya kita harus ke kantor banknya dulu, ngantri dulu, ini dulu lah itu dulu. Saya pribadi saya nggak pernah guys nyimpan duit saya di bank. Nggak tahu kenapa aja dari dulu nggak pernah gitu kan. Saya lebih milih menyimpannya dalam bentuk emas atau ya emas lah pokoknya. Tapi semenjak saya mengenal Bitcoin, saya jujur agak lebih berat ke Bitcoin guys, karena baru halaman pertama aja kita belajar itu Bitcoin itu sangat berpotensi menguntungkan begitu lah guys. Apalagi katanya Timothy Ronald atau katanya siapa lah itu, orang-orang bilang Bitcoin itu akan terus naik begitu lah guys. Jika tadi itu Bitcoin lebih bagus daripada bank di saat yang tadi itu, yang 5 tadi, maka sekarang bank kita bahas bank lebih bagus daripada Bitcoin di saat kita, yang pertama, di saat kita menginginkan nilai yang stabil. Jika kalian menginginkan nilai mata uang kalian itu stabil terus kan, kalian simpan saja duit kalian di bank kan, aman gitu kan. Stabil itu ya mata uangnya tidak volatil seperti Bitcoin, karena dana kita itu dilindungi oleh regulasi pemerintah. Jadi kalau kita ingin uang kita stabil nilainya, nggak naik nggak turun seperti volatil gitu, kita simpan saja duit kita di bank. Yang kedua itu, bank itu menyediakan fasilitas keuangan lengkap, tidak seperti Bitcoin ya guys ya. Bank itu menyediakan layanan tambahan seperti tabungan, pinjaman, deposito, kartu kredit, dan investasi yang tidak ditawarkan Bitcoin. Jadi bank lebih bagus ketimbang Bitcoin karena bank menyediakan fasilitas keuangan yang lengkap. Itu terserah kita mau pilih bank mau pilih Bitcoin, ya terserah kita. Bahkan mau pilih kedua-duanya juga boleh kan, yang di kita uang kita kan. Yang ketiga,
bank itu lebih dipercaya guys oleh pemerintah, karena sistem bank itu dilindungi oleh hukum dan regulasi pemerintah, sehingga memberikan rasa aman bagi banyak orang. Berbeda dengan Bitcoin guys, kadang di suatu negara itu Bitcoin belum sepenuhnya dilegalkan oleh pemerintahan ya kan. Di negara kita aja Bitcoin itu belum bisa untuk dijadikan alat pembayaran. Hanya bisa dijadikan sebagai aset untuk berinvestasi begitu. Berbeda juga dengan negara-negara lain guys. Yang keempat, bank itu lebih bagus ketimbang Bitcoin di saat kita ingin kemudahan penggunaan. Mudah maksudnya mudah digunakan oleh masyarakat masyarakat umum maksudnya tua, muda, laki-laki, perempuan itu lebih mudah digunakan bank daripada Bitcoin, karena Bitcoin itu kita harus perlu mengetahui teknologi blockchain dulu. Jadi untuk kemudahan penggunaan bank lebih bagus daripada Bitcoin. Dan yang terakhir itu transaksi harian. Mata uang tradisional lebih diterima secara luas oleh kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu bank lebih bagus daripada Bitcoin. Kesimpulannya yang pertama itu ada dua kesimpulan. Kesimpulannya, pilih Bitcoin jika kita ingin pilih Bitcoin jika kita menginginkan kebebasan finansial, bukan begitu. Pilih Bitcoin jika kita menginginkan kebebasan, privasi, transaksi internasional yang cepat, atau mencari peluang investasi berisiko tinggi tetap ya. Dan yang kedua, pilih bank jika kita menginginkan stabilitas, layanan keuangan yang lengkap, dan kenyamanan untuk transaksi sehari-hari. Jadi, tapi kita juga bisa memanfaatkan keduanya sebagai kebutuhan kita, tergantung kebutuhan kita. Jadi kesimpulannya itu. Jadi itulah perbedaan antara Bitcoin dan juga bank. Sebenarnya dengan menulis seperti ini sudah masuk guys di dalam otak saya guys ya, karena dengan menulis itu ada masuklah pelajarannya sedikit di dalam otak. Jadi untuk hari ini sekian dulu videonya. Semoga-mogahan kita bisa cerna apa yang sudah saya sampaikan tadi, karena 8 poin itu ya bukan wajib ya, seharusnya kita mengetahui ilmu ini ya guys ya, karena tidak ada ruginya kita belajar, yang ada malah kita makin mengetahui kan, yang tidak kita tahu kita jadi tahu gitu kan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya guys ya jika video ini bermanfaat. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.